membutuhkan firman Tuhan hari-hari belakangan ini. Sebab di sanalah kekuatan kami, di sanalah sumber pertolongan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, kami percaya kami menjadi orang Kristen yang bisa melalui, yang mampu melalui badai kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau semuanya itu boleh Engkau izinkan. Tetapi biarlah seperti firman-Mu menjelaskan kepada setiap kami ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu murid-murid, ketika mereka digoncangkan oleh angin badai, mereka boleh tetap tenang karena ada Yesus di sana. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mempersiapkan diri kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Beri konsentrasi yang sangat baik supaya firman Tuhan boleh berakar di dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore. Kita semua bersyukur dan bersuka cita boleh kembali ke rumah Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini Saudara, renungan firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya beri judul firman Tuhan sore ini adalah orang percaya yang berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, mari kita membaca Bapak Ibu. Di Alkitab kita, di handphone kita, ya, di layar sudah ditulis di sana. Yang berbunyi demikian, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Lanjut. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara, orang percaya yang berbahagia. Apakah sore ini Bapak Ibu termasuk di dalamnya? Amin. Ukurannya apa? Saya mau tanya. Iya. Ukurannya apa ya saudara-saudara? Kita dikatakan berbahagia itu ukurannya apa? Tadi pagi ketika selesai ibadah, hamba Tuhannya cerita kepada kita semua ya. Hari-hari terakhir ini ya khususnya di masa sulit ini, saudara, kita bisa buat apa katanya. Jadi jemaat konseling kepada hamba Tuhan. Urusan bisnisnya, tokonya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Lalu hamba Tuhan bisa apa? Wong hamba Tuhannya nggak pernah berbisnis kecuali Pak Willy sama Pak James, saudara. Ya kalau mereka tanyanya ke saya, Pak Tim bagaimana? Jadi ada jemaat yang benar-benar terpuruk keadaannya. Ya saya hanya mendengar ceritanya, Bapak Ibu, sampai kesel telinga saya. Dia cerita sudah, yang penting dia cerita lega hatinya, ya karena usahanya sedang di ujung tanduk begitu loh, saudara. Jadi dia cerita, terus sampai saya berkata, lah Pak saya ini bisa apa? Gitu ya saudara, saya hanya bisa berdoa. Gitu aja saudara. Lo mau bisa apa? Dia mau minjem modal sama saya. Loh dari mana saya modalnya? Ya kan saudara, kalau untuk usaha itu modal bisa besar saudara. Nah saya tidak bisa apa-apa Pak. Ya saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya bilang gitu saudara. Nah lalu hamba Tuhannya tadi juga cerita, banyak usaha, banyak pabrik yang ditutup. Kenapa ditutup? Daripada membayar pajak. Jadi lebih baik pilot bangkrut, dibangkrutkan. Ya memang bangkrut saudara. Nah jadi kalau ukurannya berbahagia itu, coba slide berikutnya saudara. Sebenarnya kata berbahagianya itu menarik ya. Terjemahan King James itu menerjemahkan diberkatilah. Wah saudara. Nah kalau ukurannya diberkati itu adalah materi, saudara, seperti yang tadi saya ceritakan, pasti banyak orang Kristen yang tidak berbahagia. Wajahnya sumpek, saudara, duka cita, ya, ruwet. Nah, Bapak Ibu,
Sehingga kalau ketemu yang diceritain ujung-ujungnya masalahnya. Pernah enggak Bapak Ibu ketemu orang cerita panjang lebar apa saja, habis ngomongin MotoGP di Mandalika, ujung-ujungnya masalahnya, saudara-saudara. Pernah dengar begitu? Ketemu orang model begitu, saudara? Kenapa? Karena memang keadaannya orang itu seperti itu. Nah, kalau seandainya ukurannya itu materi, saudara punya segalanya, maka berapa banyak yang berbahagia. Ketika Tuhan izinkan keadaan yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, maka nggak mungkin orang itu berbahagia. Dan kalau itu ukurannya diberkati, maka banyak orang yang tidak diberkati. Coba slide berikutnya. Ada orang yang, saudara, mengukur kebahagiaan dengan apa? Nah, apakah ini yang dimaksud dengan kebahagiaan? Nah, apa itu, saudara? Punya kerjaan. Ya, ketika orang berkata, aku punya kerjaan. Wah, aku orang berbahagia. Betul, saudara. Tapi ketika pekerjaannya sudah tidak ada lagi, katakanlah di PHK umpamanya, karena kondisi perusahaannya tidak memungkinkan, sumpek, saudara. Lalu apalagi di situ? Pabrik, wah tetap produksi ya. Nah, ketika masih produksi berbahagia. Ketika tidak produksi, stres juga, saudara. Lalu apalagi? Itu mestinya bisa bergerak ini. Ayo ke sini, dolar, uang dolar, Bapak Ibu. Ya, kebunku penuh dengan bunga dolar. Gitu ya. Nah, kalau itu ukurannya, saudara, apakah itu termasuk ya kebahagiaan? Kalau semuanya sudah nggak ada, bagaimana, saudara? Lalu punya rumah di mana itu ya? Nggak punya tetangga yang jelas. Ya, wah enak, nyaman, tenang. Iya, seminggu bisa. Coba 1 bulan, 2 bulan di sana. Nggak punya teman, nggak punya saudara, jauh dari mana-mana. Stres juga, saudara-saudara ya. Lalu apa lagi? Wah, olahraga, golf. Wah, ini olahraganya orang berduit ini, saudara. Yang nggak punya duit nggak bisa ini. Nah, maka orang berkata apa ini, saudara? Terus traveling. Nah, ini sudah mulai dibuka lagi ya. Semoga rame lagi. Diizinkan mudik toh oleh pemerintah, saudara-saudara, tahun ini. Nah, kalau itu kebahagiaan, berarti yang kemarin nggak bahagia ya. Terus apa lagi? Pindah-pindah hotel, apartemen, bukan rumah sakit ya. Kalau pindah-pindah rumah sakit itu nelongso Bapak Ibu ya, sakit-sakitan. Itu pindah apartemen, hotel. Karena dia keliling terus dan puncaknya ke mana itu? Ke Paris, lalu ke dunia lain. Kok dunia lain, saudara? Di pesawat antariksa. Nah, Bapak Ibu, apakah ini yang dimaksud dengan kebahagiaan? Tapi ketika mengalami masa pandemi, semuanya kan nggak bisa dilakukan. Ya, nah kalau semuanya itu ada ukurannya, berapa banyak orang yang bisa mengalami yang namanya kebahagiaan atau diberkati itu? Tentunya nggak semua. Mungkin kita pun juga tidak mengalami semuanya. Siapa di antara kita yang nggak pernah jalan-jalan di rumah saja, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu mertua yang cerewet, ketemu lagi, saudara. Karena tinggal satu rumah. Wah, sumpek, saudara-saudara ya. Kerjaan di kantor juga seperti itu. Anak-anak nggak bisa sekolah onsite, saudara, sekolahnya di rumah. Mamanya juga stres. Mamanya berkata, aku ini ibu rumah tangga, bukan ibu guru. Iya toh? Yang anaknya masih kecil-kecil kan ibunya, mamanya mendampingi, saudara. Kalau anaknya sudah besar nggak apa-apa. Kalau anaknya masih kecil-kecil, stres, saudara. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan. Mungkin kita termasuk yang nggak pernah bepergian, yang nggak pernah jalan-jalan, saudara, yang nggak pernah kemanapun, ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, saya dan saudara masih termasuk orang yang berbahagia. Walaupun sebagian orang sudah kehilangan namanya bahagia itu. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa, kecuali hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Yang alami bukan kita saja kok. Yang alami bukan hanya anak Tuhan, orang percaya, yang alami bukan hanya gereja, tapi semua orang, saudara, mengalami masa sulit, masa pandemi seperti ini. Jadi jangan khawatir, temannya banyak, kita nggak sendirian, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita semua bahwa saya dan saudara bisa termasuk orang percaya yang berbahagia. Orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Alkitab, saudara, tidak berbicara materi ketika seseorang dikatakan engkau diberkati. Mazmur pasal 1 dari ayat yang kita baca tadi, saudara, itu tidak bicara soal materi, kekayaan, tidak, saudara. Coba yang kita renungkan, saudara, yang pertama.
Jadi ketika orang percaya disebut berbahagia kalau ayat 1a, b, c tadi menghindari atau menjauhi yang namanya orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh. Nah, apa artinya saudara? Hindarilah, jauhilah. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba slide berikutnya. Apa artinya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Apa artinya orang fasik, saudara? Terjemahan lain dari orang fasik itu adalah orang jahat. Tapi jahat bukan dalam hal perbuatan atau kelakuan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau itu dijelaskan, saudara, fasik itu secara figuratif adalah buta dengan sengaja. Mana ya, saudara? Lalu termasuk orang yang keji, lalu selalu orang yang membenarkan dirinya, serakah, sombong, mencari-cari kesalahan, taat kewajiban kecil tapi lupa kewajiban besar. Nah, ini yang penting, pura-pura dalam hal ibadah, munafik, inginnya suka dihormati. Kalau dalam perjanjian baru yang ditegur oleh Tuhan Yesus, siapa orang-orang ini, saudara? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, ini hubungannya soal kerohanian, hubungannya soal ibadah, hubungannya soal pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Bisa jahat, bisa. Ya, kalau soal jahat di luaran, saudara, perbuatan, ya itu banyak. Tapi ternyata ini konteksnya adalah di rumah Tuhan, konteksnya adalah di dalam gereja, di dalam pelayanan. Nah, coba kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, apakah hati kita, hidup kita seperti ini? Ya, pura-pura beribadah. 2 Timotius 3 ayat yang kelima mengatakan apa, saudara? Mereka sepertinya beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ibadah sebagai legalitas, ibadah sebagai kebiasaan, tanpa didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan. Nah, itu termasuk apa, saudara? Fasik. Pura-pura, nah, suka dihormati, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau ingin berbahagia, kita harus menghindari orang yang seperti itu. Nah, kita lihat ya, di sekeliling kita. Atau kita sendiri, saat kita beribadah, saat kita melayani, apakah kita kategorinya ini? Seolah-olah dilihat orang baik. Gembala melihat aku baik, tapi sebenarnya yang tahu isi keluarga masing-masing. Wah, nggak cocok, nggak sesuai, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau saudara dan saya termasuk orang yang berbahagia, maka kita harus menghindari, kalau perlu memberi nasihat orang seperti itu, mengajar orang seperti itu, supaya bertobat. Lalu yang kedua dikatakan apa, saudara? Menghindari, menjauhi yang dikatakan apa, saudara? Tidak berjalan, berikutnya, ya menurut, ya tidak berdiri ya di jalan orang berdosa. Artinya apa, saudara? Ya kita menghindar ya di situ. Yang pertama jangan ikut-ikutan atau kompromi. Yang kedua menghindar. Amsal 14:12 sama 16:25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Coba slide berikutnya. Ada satu lagi, saudara, di dalam Matius pasal 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya orang yang berdosa di sini? Orang yang tidak takut akan Allah. Saudara, coba di YouTube itu ya, ada profesor yang ngomong, Indonesia ini adalah bangsa yang sangat hebat, Tuhan saja enggak ditakuti. Ya, pernah dengar ya, siapa yang ngomong itu? Ya, saudara. Jadi kalau ada yang ditakuti, pasti negara itu maju, dia bilang begitu, saudara. Nah, karena disinggung, ya saudara, kenapa kok nggak bisa maju? Iya, karena di Indonesia katanya ya, saya percaya ya nggak 100% benar lah, nggak ada yang ditakuti, termasuk Tuhan pun nggak ditakuti, dia ngomong gitu loh. Ya, viral juga ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa istilahnya? Kita takut, harus ada yang ditakuti, yaitu takut kepada Tuhan. Nah, orang berdosa di sini, saudara, tidak takut akan Tuhan. Jadi, kalau tidak takut akan Tuhan, tidak ada yang ditakuti, maka perbuatannya pasti sangat jauh dari kehendak Tuhan. Sangat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.
Diajak yang benar nggak mau, maunya yang jahat. Coba lihat saudara, berbagai macam kejahatan ada, bahkan sampai di dunia maya pun yang namanya kejahatan dahsyat ya Bapak. Nah firman Tuhan mengatakan jangan berdiri saudara di jalan orang berdosa. Nah coba kita renungkan. Kalau yang pertama jangan ikut-ikutan, yang kedua jangan berdiri, dikatakan apa saudara? Bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Seolah-olah jalannya baik, seolah-olah jalannya lurus, seolah-olah menguntungkan. Nggak perlu kerja keras tapi dapat duit banyak. Jangan tanya caranya seperti apa. Nah itu kan seperti jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut atau masuk penjara. Lalu yang ketiga, bagian yang pertama. Dikatakan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya pencemooh, saudara? Orang yang mengolok-ngolok atau si pengejek itu. 2 Petrus 3, 3-4 mengatakan tentang kapan hari kedatangannya. Nah, di akhir zaman, kata Alkitab, tampillah pengejek-pengejek, pengolok-ngolok. Mana janji tentang kedatangannya? Katanya Tuhan mau datang mana? Loh, Bapak Ibu, Tuhan sudah datang apa belum? Kedatangan yang kembali memang belum. Saudara. Tapi kedatangannya secara personal, secara pribadi, sudah. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal mendahului kita, itu sudah didatangi Tuhan secara pribadi. Nah, orang Kristen tidak boleh berpikir, oh malaikat maut yang mencabut nyawa dia. Enggak ada, saudara-saudara. Enggak ada itu. Ya, coba Bapak Ibu baca di Alkitab, ada enggak namanya malaikat maut? Satu ayat ada di 1 Korintus 10, tapi itu salah terjemahan. Sebenarnya bukan malaikat maut, tapi pembinasa terjemahan aslinya. Nah, jadi orang percaya, saudara, ketika didatangi Tuhan secara pribadi, itu tidak didatangi malaikat maut, enggak. Tuhan yang mendatangi dia. Tuhan yang membawa dia pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Nah, ini keunikannya teologi Kristen dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan berkata apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya kalau tempat itu sudah selesai, tempat itu sudah jadi, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Jadi kedatangan Tuhan secara pribadi sudah dialami, sudah. Oleh siapa? Saudara-saudara kita yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ada yang kena COVID kemarin. Sedih ya Bapak Ibu. Rekan-rekan yang masih muda, hamba-hamba Tuhan yang semangat pelayanan luar biasa, teman-teman saya, ada beberapa yang dipanggil Tuhan. Nah jadi jangan sampai berpikir karena COVID, oh makanya dia dipanggil Tuhan, salah itu, berarti nggak beres hidupnya. Enggak Bapak Ibu, itu dialami oleh banyak orang kok. Jadi kenapa? Nggak apa-apa kan, meninggal karena COVID, nggak apa-apa. Ada satu hamba Tuhan yang berkata, puji Tuhan, papaku meninggal bukan karena COVID. Loh memangnya kalau karena COVID kenapa? Saudara, memangnya kalau karena COVID kutukan. Nah kadang-kadang ngomongannya aneh-aneh saudara-saudara. Gitu ya, dia ngomong viral. Papaku meninggal bukan karena COVID. Loh kalau karena COVID kenapa? Gak apa-apa. Memang cara Tuhan memanggil dia seperti itu. Nah hari ini kita boleh merenungkan. Itu termasuk para pengolok, para pengejek Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh duduk dalam kumpulan mereka. Dan itu termasuk orang yang berbahagia. Pemazmur mengalami hal itu. Makanya orang yang dikatakan fasik, orang yang dikatakan jahat, orang yang dikatakan berdosa, jauhi, hindari. Kalau Tuhan panggil kita untuk bersaksi, ya mengajarkan supaya kembali kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau tetap nggak mau, ya sudah. Coba slide berikutnya. Ada kalimat dalam bahasa Latin ya, bunyinya nemo repente fit turpisimus. Artinya, tidak ada orang yang dengan begitu saja mencapai puncak kejahatan sekaligus. Sekali lagi ya, tidak ada orang yang dengan begitu saja mencapai puncak kejahatan sekaligus. Artinya apa saudara? Pelan-pelan. Ya, nah seperti di sebelahnya itu. Pertama, orang itu tidak takut akan Tuhan. Makanya disebut fasik. Lalu setelah itu apa? Karena tidak ada yang ditakuti, termasuk Tuhan gak ditakuti, akhirnya apa? Melanggar. Ya toh saudara,
peraturannya Tuhan, ya firman Tuhan dilanggar karena nggak takut sama Tuhan. Nah setelah itu apa saudara? Jadi pencemooh artinya apa? Dosa sebagai bahan tertawaan, sebagai lelucon. Jadi ketika dia berdosa, harusnya apa orang yang berdosa? Berduka cita. Ketika jatuh dalam dosa, menyesal. Kenapa aku tadi melakukan itu? Nah itu orang yang benar saudara. Tapi yang nggak benar, berdosa, cengengesan. Loh ini nggak main-main loh saudara. Ada sepasang yang datang kepada saya beberapa waktu yang lalu. Minta diberkati dalam pernikahan yang kudus. Wah, saudara. Terus ketika datang, saudara, dua orang pemuda ini, laki dan perempuan, cengengesan. Tertawa, senyum. Lalu saya tanya, kenapa kamu minta cepat-cepat diberkati dalam pernikahan? Iya Pak, pacarku sudah berbadan 3. Anaknya kembar. Loh kok bisa ya Pak kecelakaan anaknya kembar? Ya bisa saja saudara-saudara. Jangan tanya saya gitu kan. Nah coba lihat, dia melakukan dosa perzinahan, belum menikah, sudah melakukan hubungan suami istri, lalu hamil pacarnya, harusnya apa? Harusnya sedih. Harusnya datang kepada hamba Tuhan dengan duka cita, menangis. Bahkan kalaupun bertanya, apa Tuhan mengampuni ya? Kalau sudah seperti ini, harusnya begitu. Tapi waktu itu cengengesan Bapak Ibu. Gila enggak ini? Orang berdosa tidak sedih, orang melakukan kesalahan, kejahatan tidak menangis di hadapan Tuhan supaya minta ampun, tapi malah cengengesan. Itu kategori, saudara, lihat. Pelan-pelan, tapi pasti akhirnya dosanya sudah memuncak, sehingga sudah tidak ada perasaan lagi berduka cita, tidak ada perasaan lagi bersalah, saudara. Dan akhirnya saya berkata, maaf, gak bisa. Kamu cari pendeta lain. Habis maunya bulan depan. Lah kok cepet-cepet? Ya memang cepet. Namanya kecelakaan harus cepet-cepet katanya. Nanti kalau nunggu lama Pak, perutnya semakin besar. Loh kalau sudah tahu kenapa kamu lakukan. Kamu cari pendeta lain aja. Akhirnya dia cari pendeta lain. Tapi kok ya puji Tuhan ada pendeta yang memberkati dengan secepat itu. Semua kan serba cepat. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlama? Katanya gitu, saudara. Lu ada yang betul, ada yang tidak. Dari rumah saya ke sini, kalau lewat lewat Jagir, putar balik, Gunung Sari, kapan nyampenya? Kalau hujan terus kayak begitu kan? Ya, terus akhirnya kita putuskan lewat tol. Setengah jam nyampe. Coba kalau lewat biasa, bisa 1 jam tadi. Bapak Ibu. Nah itu benar. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlama itu betul kalau soal jarak. Amin, saudara. Tapi hal-hal yang lain nggak bisa. Harus melalui proses, harus melalui ujian, Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita boleh belajar. Jangan sampai kita masuk ke sini ya. Orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Kalau saya dan saudara hidup dalam hal yang seperti ini, dipastikan kita tidak akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Hidupnya akan penuh dengan ketakutan karena dikejar oleh rasa bersalah. Namanya orang itu pasti punya hati nurani. Amin, saudara. Pasti punya hati nurani, punya perasaan bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah nggak merasakan apa-apa, Pak, berarti nggak punya hati dia. Ya kan? Secara normal, saudara, ketika dia melakukan kesalahan, pasti berduka cita. Apalagi dia anak Tuhan, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan, yang menyadarkan, walaupun Roh Kudus sudah diduka citakan, saudara, ya, dia harusnya punya kesadaran itu, karena dia sudah lahir baru, Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Nah ini bedanya. Maka yang pertama yang kita boleh renungkan, apa orang yang berbahagia itu? Ketika kita menjauhi kefasikan, menjauhi orang berdosa, menjauhi kumpulan para pencemooh. Artinya hidup kita harus takut akan Tuhan, saudara. Apa buktinya takut akan Tuhan? Melakukan segala perintahnya. Lalu yang kedua, orang percaya yang berbahagia itu apa? Ayat 2 bagian A tadi, yang dikatakan apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Kalau mau ditanya ini bicara hobi, kesenangan. Bapak Ibu, kita nggak salah punya hobi, kita nggak salah punya kesenangan. Kita nggak salah, hobimu apa mancing, nggak salah saudara-saudara. Hobimu apa? Macam-macam lah banyak. Ya saudara.
Tapi ingat, apakah ada orang percaya yang seperti ini? Hobinya, kesukaannya ialah firman Tuhan. Apa buktinya? Nah, saya kasih contoh ya. Saya suka sekali saudara dengan orang Kristen jemaat Berea itu. Ya, Kisah Rasul 17, 10, 11 mengatakan apa? Orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Buktinya lebih baik hatinya apa? Karena setiap hari menyelidiki kitab suci. Untuk apa menyelidiki kitab suci? Bukan untuk mencari kesalahan kitab suci, tapi untuk mencari kesalahan kita. Karena kitab suci nggak pernah salah. Nah, Bapak Ibu ya, lihat. Ada orang yang menyelidiki kitab suci untuk mencari kesalahannya. Yaitu orang-orang yang nggak percaya kepada Alkitab. Jadi aku baca Alkitab, aku baca kitab suci untuk cari kesalahannya. Kita hari Rabu punya kelas pemahaman Alkitab ya. Ada salah satu peserta yang belum Kristen, Bapak. Bukan Kristen. Nah, nggak tahu motivasinya apa, saudara. Tapi kalau ditanya, aku ingin belajar kitab suci orang Kristen. Aku mau belajar Alkitab. Coba lihat, saudara. Ya sudah, saya ngomongin Kristus ya, saya ngomongin Alkitab nggak pernah salah dan lain sebagainya. Mau terima saya enggak, ya sudah urusannya. Tapi tiap Rabu dia ikut. Saya percaya supaya Roh Kudus menjamah dia suatu saat dia percaya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada orang menyelidiki kitab suci untuk mencari kesalahan. Kalau kita mau baca buku seorang penulis namanya Lee Strobel itu, dia seorang wartawan, dia itu saudara mendatangi para pakar Alkitab di dunia ini. Tujuannya apa? Untuk mencari kesalahan Alkitab. Tapi ketika dia menemui para pakar Alkitab, saudara ya, katakanlah siapa, di situ ditulis ya bukunya ya, judulnya Pembuktian Kebenaran atas Iman Kristen, atas Kristus, atas Penciptaan. Nah, itu judul bukunya. Yang terbitin Pionir Jaya, ada beberapa. Nah, kesimpulannya apa? Ketika dia mencari para pakar, menyelidiki kitab suci, tujuannya apa awalnya? Untuk mencari kesalahan-kesalahan dari Alkitab. Itu tujuan awalnya. Motivasi yang ya dibilang salah ya salah, tapi sebenarnya dia seorang intelektual, seorang yang sangat pintar, dia mau tahu Alkitab itu pasti ada salahnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dan pengalaman kerohanian spiritualnya itu dia tuangkan di beberapa buku itu. Ternyata ketika aku mencari kesalahan dalam Alkitab, aku ditelikkan kebenarannya. Ketika aku mencari kesalahan dari Alkitab, aku ditelikkan kebenarannya. Menemui para pakar, aku diteguhkan, dinyatakan kebenarannya. Coba lihat, saudara. Nah, orang yang seperti ini bahasa Surabaya bilang apa? Kapok. Gitu kan? Ingin mencari kesalahan, justru Tuhan telikkan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, menyelidiki kitab suci, di situ dikatakan benar-benar dia mau belajar. Nah, untuk menguji yang dikhotbahkan Saulus dan Silas waktu itu benar apa tidak. Nah, itu terjemahan NIV ya. Jadi tujuannya punya kerelaan hati untuk menyelidiki kitab suci, digambarkan seperti mengayak pasir. Ya, anaklino kata Yunaninya, untuk menemukan butiran-butiran pasir yang sangat halus itu untuk apa? Itu ya, lepo ya, tembok Bapak Ibu Saudara. Nah, sama. Paulus dan Silas mengajar. Hamba Tuhan besar terkenal, ajarannya juga perlu diteliti. Benar apa tidak? Itu jemaat Berea. Jadi saudara, kalau orang Kristen punya semangat yang seperti itu orang Kristen yang berbahagia. Saya berharap Bapak Ibu ikut pemahaman Alkitab. Yang ikut kok sedikit ya, yang datang banyak. Nah, saya harap saudara ikut. Kenapa? Itu orang berbahagia. Menyelidiki, mempelajari firman. Wah, kalau di tempat kami ya hampir tiap hari itu belajar firman, saudara-saudara. Hari Selasa, khotbah Minggu dibahas. Oh, siapa yang bahas jemaat? Saya diam-diam aja, saya dengar-dengar saja. Kalau ada yang kurang pas baru saya ngomong. Tapi kalau enggak ya biar mereka sendiri. Saudara, hari Jumat kita eksposisi, hari Minggu juga, saudara. Hari Rabu, wah kelasnya banyak. Apalagi pakai Zoom, hampir tiap hari Zoom melulu. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena saya dan saudara termasuk mau dikatakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Jadi tidak ada hubungannya dengan materi, tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Ketika saya dan saudara memiliki kesukaan, bergairah untuk menyelidiki firman, maka itu adalah orang yang berbahagia.
Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua di kitab Yosua pasal 1 itu? Perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Amin. Apa artinya berhasil dan beruntung di situ? Apa, saudara? Iya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri terhadap firman. Artinya apa? Kalau hidup saya, hidup saudara sesuai firman, di mata Tuhan, itulah kehidupan yang berhasil dan beruntung. Walaupun orang menilai kita gagal, usahamu bangkrut, bisnismu hancur, tapi kalau orang itu tetap hidup dalam firman, mentaati firman, maka orang itu adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang berhasil, dan orang yang beruntung. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya, yang ketiga dikatakan apa, saudara? Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, apa arti merenungkan di situ ya? Kata Ibrani hega tuh meditate ya, things deeply. Jadi berpikir serius. Nah, apa artinya, saudara? Digambarkan seperti lembu yang sedang memamah biak menikmati mengunyah makanannya. Kalau saudara perhatikan lembu itu mulutnya komat-kamit terus ya, sama air liurnya menetes ya. Itu menunjukkan bahwa dia menikmati makanannya. Nah, saya dan saudara ketika disebut bisa merenungkan firman, apakah di antara kita selama ini menjadi orang percaya, apakah bisa menikmati kebenaran, kedalaman dari firman itu? Ayo, berapa banyak di antara kita yang mengalami sukacita ketika mempelajari firman Tuhan? Malah banyak yang berkata, aku nggak ngerti maksudnya apa. Ya, jemaat ketika masuk ke bacaan imamat atau bilangan gitu ya, atau tawarik, Pak, boleh aku lewati nggak? Ada yang tanya ya, DKI kemarin ya salah satunya ya. Yang soal peperangan mengerikan itu, hadir nggak ibunya? Oh ada, oh ya Oma ya. Iya bener. Waktu itu ditanyakan, itu ayat-ayat yang sadis, yang perang, boleh enggak Pak aku lewati? Ya boleh. Tapi kita harus tetap baca. Gitu ya saudara. Nah coba kita lihat di dalam bagian ini saudara. Ketika merenungkan firman lalu kita menemukan kebenaran dari firman itu, maka kita bersukacita. Ini sukacita yang luar biasa. Coba Bapak Ibu menjadi orang Kristen selama ini, apakah kita mengalami? Jadi sukacitanya bukan karena dapat berkat, itu pastilah nggak usah diomong ya, ketika dapat sesuatu. Tapi ketika saudara membaca firman lalu menemukan pengertian firman, wah ini, saudara ya, kalau hamba Tuhan biasanya dapat sesuatu, langsung nggak bisa tidur, langsung tulis, nanti takut lupa. Karena ini luar biasa ini, kalau itu dikhotbahkan, wah itu luar biasa. Nah, saya berharap Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang berbahagia ketika saya dan saudara merenungkan firman itu, menemukan kebenaran dari firman, pengertian firman itu. Dan Mazmur tadi mengatakan itulah orang yang berbahagia. Jadi kesimpulannya ada 3 ya. Menjadi orang percaya yang berbahagia itu ketika tidak berkompromi dengan dosa. Yang kedua, saya dan saudara mempelajari firman itu. Dan yang ketiga kita melakukan firman itu. Artinya firman itu kita mengerti dan kita praktekkan dalam hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu dengan obesitas rohani. Maksudnya apa ini? Ya, belajar, ikut webinar, ikut Zoom, wah, tapi enggak melakukan firman, saudara. Gemuk jadinya. Sama seperti di masa pandemi kita di rumah saja makan gitu ya, gemuk, tapi sakit-sakitan. Ya sama secara rohani, saudara. Satu sisi kita mempelajari firman, betul, kita mengerti firman, betul, tapi kita juga harus melakukan firman itu. Hidup kita berdampak, berpengaruh bagi orang lain. Nah, itulah inti dari kekristenan sebenarnya. Kita sudah menikmati berkat dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, hidup yang diubahkan oleh Tuhan, kita boleh ceritakan itu kepada orang lain. Itulah orang Kristen, orang percaya yang berbahagia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami rindu semua di antara kami mau menjadi seperti pemazmur, mengalami kebahagiaan, mengalami berkat yang sejati itu, berkat secara rohani yang Tuhan sudah berikan. Asalkan
kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Memiliki gairah, kesukaan, semangat untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Maka orang itulah orang yang berhasil dan beruntung di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat di tempat ini. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah jemaat GKI Suara Kristus hidupnya boleh semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sekolah minggu, Tuhan memberkati juga pemuda, apapun yang dilakukan, program-program gereja ini, Engkau memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.